cara mengambilnya lebih luar biasa lagi dibanding tuyul. Lebih jago. Bukan lebih jago, dia lebih bisa memilih uang mana yang bagus, yang jelek. Terkadang uang bagus dan jelek dia ambil semua sama dia. Gitu. Maksudnya uang bagus, uang jelek gimana? Contoh misalnya, uang 100.000 di kantong, lecek, Iya. ada 5 lembar. Itu bisa diambil, lecek-lecek juga diambil. Tapi biasanya kalau tuyul lebih suka yang rapi. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat santai semua, balik lagi bersama kita di sini di channel Bongkaran. Jadi hari ini gue bersama Mas Kiki yang sebenarnya nggak direncanain ya Mas ya, bikin podcast ini ya. Iya. Ini karena lebaran guys, lebaran. Jadi kebetulan gue silaturahmi ke rumahnya Mas Kiki. Karena yang lain nggak bisa, ya udahlah. Gua menggantikan host yang lain. Kebetulan semalam gue dapet cerita dari temen, curhat sebenarnya, curhatan. Jadi temen itu kejadian beberapa kali dia kehilangan uang, tapi nggak jelas, nggak ada yang ngambil karena dia tahu betul dia safe lah, nyimpen dompetnya tuh safe. Lantas timbullah pemikiran-pemikiran kalau ternyata jangan-jangan, oh ini jangan-jangan tuyul nih, gitu guys. Nah tadi gue coba tanyain sama Mas Kiki, kebetulan kan Mas Kiki master bongkaran nih. Gue coba tanyain tentang tuyul itu sendiri, apakah betul itu tuyul yang ngambil, apakah benar-benar ada tuyul itu, ada nggak sih sebenarnya, gitu. Jadi malam ini kita membahas tentang tuyul guys. Jadi gitu Mas, ada beberapa pertanyaan nih Mas. Ya, gimana Gar? Tuyul ada ya Mas, tuyul itu ya? Tuyul itu ada. Tuyul itu ada, memang dari zaman dahulu makhluk-makhluk yang ngambil barang itu memang sudah ada. Di zaman, ya artinya di zaman Rasulullah pun ada yang memang makhluk jin itu yang bisa memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti itu. Itu tuyul juga namanya? Bukan. Saat itu masih ketemunya jin lah ya. Jin, ya. Tuyul itu kan masuk ke golongan jin. Oh jin juga. Nah, jadi makhluk itu kan ada 3, itu manusia, jin, dan malaikat. Makhluk halus itu makhluk halus yang orang-orang selalu dibilang apa, goib, apa yang kebanyakan orang bahas ya. Orang bahas biasanya goib lah, korin lah, apa ya, yang bisa dibilang berbentuk manusia yang berbentuk hewan. Nah itu masuknya jin. Oh termasuk kalau hewan ya masih berarti. Iya. Kan ada tuh orang bilang siluman ular, siluman monyet. Oh ya, itu masuknya jin juga. Oh, berarti tuyul ini termasuk ke dalam kategori jin. Jin. Oh gitu, jin guys. Nah, cuma gini Mas, kalau tuyul itu kan lebih familiar di Indonesia ya. Tahu nggak kira-kira Mas, bisa nggak dicoba untuk digali, kapan sih sebenarnya di Indonesia sendiri tuyul itu muncul tuh kapan? Gini, di Indonesia itu, di tanah Jawa itu kan berawalnya di daerah Jawa Timuran. Berawal di Jawa Timur. Jawa Timur itu berawal berdirinya lokasinya para jin berkumpul. Wow, Oke. Nah, setelah itu mereka
jin itu kan berkembang biak juga seperti manusia, berkeluarga. Nah, jin ya dan lainnya termasuk tuyul itu pun memang dari dulu pun sudah ada seperti itu. Nggak dulu banget ya Pak. Ya, jadi artinya Zaman-zaman memang Belanda mungkin sudah ada, sudah ada ya? sudah. Memang dari zaman dahulu sudah ada. Karena memang pernah baca sih Mas di ada justru orang Belanda sempat membuat buku tuh tentang itu guys. Cuman gua lupa nama bukunya apa. Kemarin coba-coba untuk googling. Memang di zaman Belanda ternyata sudah ada guys. Betul nih berarti. Terus gini Mas. Apakah tuyul itu cuma saat ini ya? Saat ini cuman ada di Indonesia atau di negara lain ada juga? Sepengetahuan saya ya, di negara lain pun juga ada. Di negara lain. Mungkin namanya aja saja yang berbeda. Beberapa negara yang saya pernah kontrol itu, yang pernah saya kontrol lah ya, itu di Malaysia pun ada kok. Oh, Malaysia ada. Karena teman saya yang di Malaysia pernah juga bercerita hal seperti itu. Gitu. Terus teman saya di beberapa negara adalah seperti itu. Kalau memang ditanya berangkatnya itu dari Indonesia atau tidak, ya namanya makhluk seperti itu kemana aja pun bisa. Karena makhluk seperti itu tidak ada batas ruang dan waktu. Oh gitu. Ya, jadi artinya jin itu mau mereka berada di mana tidak ada batasan buat mereka. Seperti itu. Oke. Berarti memang dia khusus tugasnya untuk mengambil barang ya Mas? Ya, karena memang yang pertama tuyul itu tidak memiliki wawasan. Artinya dia hanya diberi contoh, diberi perintah, dan dia akan jalankan. Seperti Diberi itu. contoh, diberi perintah. Oh, berarti dengan kata lain mungkin ada yang memberi perintah kuncen mungkin Mas? Ya, Kuncen. kan kuncen itu menjembatani antara si tuyul dengan si pelaku untuk melakukan ritual pemujaan dengan tuyul itu. Berarti ini masuk pesugihan juga ya? Termasuk Pesugihan. seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk metodenya sendiri itu gimana? Misalkan gini Mas, gue mau melakukan pesugihan tuyul nih, berarti gue kan harus cari kuncen, Iya. ya kan? Mm-mm. Nah, itu selanjutnya setelah itu apa yang terjadi itu Mas? Oke. Kuncen akan memberikan persyaratan-persyaratan yang bekerja sama dengan tuyul dan di approve oleh peminat untuk pelakunya. Setelah itu dia diberikan komitmen atau seperti akad lah, perjanjian dengan tuyul tersebut. Ada yang melakukannya dengan yang pertama dengan penyusuan. Anjay. Iya, Penyusuan? ada. Iya, ada. Ada juga yang melakukan dengan darah. Ada. Darah maksudnya berarti tumbal. Iya, dia diberikan darah. Ada diberikan sesajenan. Oh, Seperti beda-beda. itu. Iya, tergantung si tuyul ini maunya seperti apa yang dia inginkan. Dan Oke. itulah yang akan diberikan. Seperti itu. Untuk penyusuan sendiri nih Mas, penyusuan itu maksudnya nih maaf ya Mas. Iya, nggak apa-apa. Kan gini, ini kita gini. Di sini kita memberikan informasi. Informasi, ya, betul. Informasi, bukan nyeleneh lah. Kita di sini tidak ada niat nyeleneh, tetapi kita di sini adalah membahas tentang informasi di dunia seperti ini seperti apa sih gitu loh. Jadi apa yang mau ditanya? Ini misal disusuin ya, berarti kan yang menyusui itu Perempuan. si pelakunya bukan? Biasanya misalnya si suami Yang melakukan pemujaan. komitmen. Oke. Komitmen. Nah, si suami ini memberikan informasi lah kepada istrinya. Oke. Dan artinya suami istri ini sudah
sudah berkomitmen juga untuk memberikan hal seperti itu, Oke, gitu. berarti istrinya yang Menyusui. menyusui. Nah, kalau ini Mas, kalau darah itu maksudnya tumbal, apakah akan memakan korban jiwa ataukah gimana? Biasanya gini, ada yang melakukan hal seperti itu, ada juga yang terkadang membutuhkan darah, terkadang orang melalui PMI. Oh gitu. Heeh. Artinya, yang penting dia diberikan darah. Darah. Seperti itu. Berarti tidak harus korban jiwa, yang penting Iya, darahnya yang iya. Oke. Dan begini, kemungkinan mungkin teman-teman di rumah mengetahuinya tuyul itu hanya anak kecil atau kecil, kepala pelontos, Iya, bentuknya. iya kan? Nah, ternyata beberapa kali saya menemukan itu ada juga yang rambutnya panjang dan bercaling, dan itu masuknya lingkungan tuyul. Oh. Dan ini cara mengambilnya lebih luar biasa lagi dibanding tuyul. Lebih jago. Bukan lebih jago, dia lebih bisa memilih uang mana yang bagus, yang jelek. Terkadang uang bagus dan jelek dia ambil semua sama dia. Gitu. Maksudnya uang bagus, uang jelek gimana? Contoh misalnya, uang 100.000 di kantong, lecek, Iya. ada 5 lembar, itu bisa diambil, lecek-lecek juga diambil. Tapi biasanya kalau tuyul lebih suka yang rapi. Oh gitu. Seperti itu. Oh, berarti misalkan gini Mas, ini kan menurut cerita dari banyak orang nih Mas. Misalnya di dalam sebuah dompet itu ada uang sejumlah 1 juta dengan pecahan 100. Ya. Katanya dia nggak akan ambil semuanya Mas, cuman selembar yang diambil. Iya. Emang bener gitu? Iya. Karena kalau tuyul yang tadi gue bilang botak tadi tuh, itu dia prinsipnya adalah yang penting ada sesuatu yang saya bawa untuk tuan saya. Oh. Itu beda dengan yang tadi saya bilang ada rambutnya, yang gue bilang tadi ada rambutnya. Kalau yang tadi gue bilang ada rambutnya, dia berapapun diambil semuanya. Oh. Gitu. Berarti yang botak lebih bego. Iya. Dibandingin yang ada rambutnya. rambutnya. Kalau yang rambutnya yang bercaling itu kalau ngambil banyak. Itu yang tadi gue bilang. Misalnya di kantong ada 500.000, di kantong pun diambil. Wow. Seperti itu. Lecek juga diambil sama dia. Oh gitu. Nah ini menarik nih Mas. Kalau cara kerjanya kan belum spesifik nih Mas. Cara kerja mereka mengambil uangnya tuh gimana? Kalau kemarin kan sempat dibahas itu masalah selentingan masalah santet ya Mas. Kalau santet itu kan misalnya kita mau memasukkan taruhlah paku ke dalam tubuh orang. Energinya dulu dimasukkan, nanti bentuk Didorong. fisiknya didorong, terdorong Sama otomatis makhluk. kan. Berarti kan ada partikel-partikel yang dirubah dulu, dipecah dulu Betul. kan. Betul. Baru nanti partikel-partikel itu fisiknya masuk ke dalam tubuh dan akhirnya di dalam dibentuk lagi. Ya? Betul. Nah, kalau cara tuyul mengambil uang apakah sama? Sama seperti itu. Jadi semua makhluk untuk melakukan dari fisik ke non fisik atau dari non fisik ke fisik, itu pasti yang akan dia lakukan adalah energinya dulu, partikel dulu diambil, setelah itu physically-nya baru mengikuti itu, ketarik itu, atau kedorong, seperti itu. Oh, canggih juga. Iya. Canggih juga tuh tuyul. Jangan tuyul, guys. Orang aja doyan duit. Apalagi tuyul. Iya. Nah, itu berarti sama ya cara kerja dia ngambil uang seperti itu ya. Nah, cuma ada ini menarik juga nih, Mas. Katanya tuyul itu tidak akan pernah bisa mengambil uang di masjid, di bank. ATM juga kayaknya banyak yang bilang tuyul nggak bisa ngambil tuh Mas. Iya. Pasti nanya penyebabnya ya? Iya. Oke, jadi gini. Setelah saya analisa, ternyata ATM dan bank itu tidak bisa karena apa?
Yang pertama, ATM itu ada yang namanya energi elektromagnetik. Nah, di mana energi elektromagnetik itu sangat mengganggu buat dirinya dia. Oh. Kita ambil contoh mungkin kayak gelombang ketemu tikus atau ketemu dengan kelelawar. Kelelawar. Apa namanya? Hypersonic. Ya, Iya, hipersonic itu. Hypersonic ya. Nah, seperti itulah. Makanya dia tidak sanggup untuk mendekati itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tuyul itu tidak akan mengambil barang yang dimana tidak memiliki tuan. Ambil contoh ATM. Oke. Itu punya bank. Oh, enggak Punya instansi, Oke, bukan oke. punya perseorangan. Personal. Oke. Oke. Masjid. Sama. Oh iya, karena dia uang siapa aja ada di situ Iya. ya. Dan dia kan tidak akan tertarik. untuk Ketika seperti itu. orang amal nih, misalkan orang masukkan uang amal ke masjid, berarti haknya dia terhadap kepemilikan itu kan udah lepas ya. Oh gitu. Jadi makanya dia tidak mau tidak mau mengambil disebabkan karena itu tidak ada kepemilikannya. Oh. Seperti itu. Jadi guys, kalau lo mau aman, duit lo Taruh di bank. taruh di bank, kalau enggak lo masukin masjid. Iya, Gitu. selesai itu. Ntar goyang nungguin kota Kamang. Kayak gitu. Oke, ada nggak sih mas? Kalau kemarin sempat dibahas tentang pesugihan yang akhirnya menimbulkan resiko entah macam-macam lah ya resikonya ya. Bisa perjanjian darah, resiko tumbal dan segala macam. Nah kalau untuk perjanjian dengan tuyul ini sendiri itu resikonya apa? Ada beberapa resiko yang pernah saya tahu. Itu yang pertama, dia bisa merongrong kepada tuannya apabila dia tidak dipenuhi kebutuhannya. Oke. Atau bisa mengganggu lingkungan keluarganya. Jahil. Seperti itu. Nah bentuk rongrongannya tuh? Yaitu entah itu nanti anaknya yang dijailin, terus entah itu nanti istrinya yang nanti diapa-apain, Bisa dibikin bisa sakit. seperti itu. Berarti Memang sebaiknya sih tidak pernah berurusan kita dengan yang namanya jin, karena itu akan berdampak yang sangat tidak baik ke depannya untuk dirinya yang melakukan komitmen dengan mereka. Seperti itu. halal guys, halal. Mending yang halal. Tetap usaha. Tetap usaha. Ojo ke susu kalau kata orang Jawa. Ojo ke susu. Nah, daripada lu nyusuin. Ngerai juga, men. Ya, seperti Wah, itu. gila. Nah, ini kalau Mas Kiki kan bisa lihat lah ya. Oh, orang ini kehilangan uang. Oh, ini ternyata diambil tuyul. Kan ada yang kadang-kadang orang ini, Mas, orang suzon aja. Ya ada. Padahal dia lupa nih. Oh, ternyata uang gua hilang nih, jangan-jangan diambil tuyul nih. Padahal dia lupa. Itu ada nggak sih cara membedakannya gitu, Mas? Oke. Caranya gini. Hal-hal seperti itu, makhluk-makhluk seperti itu, kalau di kita ada seperti sidik jari. Kalau di kita. Kalau di manusia itu sidik jari atau bekas jejak kaki. Oh, tuyul juga. Semua makhluk Oh, gitu. itu meninggalkan bekas. Sampai misalnya tadi tentang bahas santet. Santet pun juga ada bekasnya di dalam tubuh, seperti luka. Oke. Jadi misalnya gini, orang ini pernah disantet nih. Oh, taunya dari mana? Ada bekasnya. Oke, ciri-cirinya. Ada bekasnya di dalamnya, itu ada bekasnya. Yang itu tidak akan hilang. Itu record, benar-benar terekam di dalam tubuhnya. Misalnya seperti kita jatuh, ada luka. Bekas luka. Nah, bekasnya ada. Sama seperti itu. Oh, itu kalau yang
yang paham lah ya. Iya, Tapi iya. kalau yang awam, yang nggak bisa ngelihat, yang Hmm, susah juga ya untuk memberikan Susah juga, benar-benar. untuk memberikan itu sebagai wawasan kalau dia itu diambil tuyul atau dikerjain orang atau ketempelan itu ada bekasnya, itu susah juga untuk melihat itu. berarti cari amannya lebih baik sedia payung sebelum hujan. Jadi artinya safety nyimpen duitnya tuh. Berarti bisa nggak supaya aman nih Mas, dibacain doa-doa atau apa gitu? Oh iya, iya itu bisa. eh di seluruh agama itu mengajarkan kok untuk hal-hal yang seperti itu, untuk menjaga. Doa-doanya. Contohnya di Muslim. Saya ambil contoh aja di Muslim. Di Muslim itu surat yang bagus untuk membentengi itu Yasin, ayat kursi. Ayat kursi. Yasin itu bagus Yasin, untuk ayat bentengan. Dia sangat kuat, kursi. Oke. energinya sangat kuat, sangat Udah bagus. dijamin nggak bisa ngambil tuh ya. Keras, kuat Keras dia. ya. Itu. Oke, berarti itu jawabannya guys. Kalau ngebedainnya kan orang awam susah tuh. Ya kan orang awam susah, berarti jawabannya ya itu aja udah daripada Cari aman lu- ya, cari aman. Ngeliatin nggak bisa, pusing juga ya kan. Iya. Kan ada juga orang-orang yang terkadang cuman dilapisin Yasin, tetap hilang. Ah iya. Karena surat apa doa-doa itu harus memang dibaca, bukan ditaruh. Oh berarti, mungkin gini ya, hati, pikiran, sama Menyatu. menyatu, Heeh. energinya jadi Seperti itu. oke, Membentengi itu. membentengi. Berarti kalau cuma sekedar Ditaruh Ditaruh. enggak fungsi. nggak fungsi ya? Oh gitu, Iya. baru tahu tuh guys. Seperti itu. Ilmu nih guys, info nih, mantep nih, mantep. Jadi kalau memang mau melakukan sesuatu sebaiknya dibaca, bukan diletakkan. Itu aja sih. Oh berarti memang lebih baik dibaca ya Mas Iya. ya, daripada hanya sekedar disimpan. Iya. Oke. Apalagi dibacanya dengan pikiran, hati, dan mulut itu menjadi satu fokus, satu titik. Khusyuk ya. Khusyuk. Kalau kata orang khusyuk. Khusyuk, fokus, khusyuk. Nah terus ini Mas, misalnya seseorang sudah terlanjur mengadakan perjanjian dengan komitmen dan resiko-resiko yang dia berani terima. Tiba-tiba di tengah jalan nih Mas, dia terpikir, oh ternyata ini salah ya, ternyata dosanya besar ya. Gimana caranya tuh Mas, supaya dia bisa berhenti tapi terhindar dari resiko-resiko yang harus dia terima? Ya. Bisa nggak tuh? Sejujurnya sangat ribet ya. Sejujurnya sangat ribet. Ribetnya adalah yang pertama, dia harus ketemu dengan kuncennya. Oh gitu. Dia akan sampaikan. Terus kuncennya juga belum tentu ada yang mau untuk melakukan hal itu. Karena resikonya pun dia akan terima. Kuncennya? Itu yang pertama. Oh. Terus yang kedua, memang ada beberapa orang yang memang mendalami tentang pemutusan komitmen seperti itu. Memang ada orang yang memang mendalaminya untuk memutuskan dari komitmen perjanjian seperti itu. Tapi bukan kuncen itu, bukan. Bukan, Beda, ada beda. juga yang memang menguasai hal itu ada. Oh gitu. Seperti itu. Jadi lebih baik jangan guys. Kan udah tahu nih resiko-resikonya, penyakit-penyakitnya. Oke, cukup ini juga ya, seru juga ya pembahasan tentang tuyul kali ini ya. Ya, kira-kira infonya udah lumayan banyak lah. Ini terima kasih banyak Mas Kiki. Sama-sama. Berasa info tentang tuyul, edukasi tentang tuyul cukup untuk malam ini. Pesan-pesan Mas, supaya penonton kita nih lebih menghargai proses lah. Ya. Pesan saya, lakukan usaha yang normal saja. Nggak usahlah pakai hal-hal yang seperti itu.
Karena hal-hal yang seperti itu dapat merusak tubuh kita, akidah kita, ya sangat merusak lah. Palingan itu aja sih, Gar. Bahaya tuh. Kalau sampai ke akidah, wow. Iya. Ngeri guys. Jadi mendingan nggak usah. Hargai proses, usaha, sabar. Ya kira-kira gitu ya Mas ya? Iya. Oke guys, Sobat Santai, cukup sekian untuk malam ini. Terima kasih banyak Mas Kiki atas penjelasannya. Iya, Gar. Sampai jumpa di podcast-podcast dan episode-episode kita berikutnya. Jangan lupa nih, subrek! Subscribe guys, loncengnya bunyiin, follow untuk terus update podcast-podcast kita, episode-episode kita. Sampai ketemu di episode kita berikutnya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.